Then it all just stopped. I never thought it would come to this. So in this room, we will watch about the history of Gedung Sate. It will be about 8 minutes. If you want to take a photo or a video, it will be allowed, but not using flashlight. Thank you. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur multikultur antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan timur dan barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen van Verkeer en Waterstaat dan Centrale Bibliotheek. Departemen van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Centrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Jerman di bawah kepemimpinan Hitler menguasai Polandia pada 1 September 1939. Peristiwa ini menimbulkan efek domino ke seluruh dunia, termasuk kota Bandung. Jepang yang beraliansi dengan Jerman mengamankan wilayah Indo-Pasifik dari cengkraman aliansi musuhnya. Pada tahun 1942, Belanda menyerah atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang menguasai kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Sedangkan jawatan Departemen van Verkeer en Waterstaat dirubah menjadi Kotubu Bonsitsu, sebuah instansi milik Jepang yang berfungsi sama. Sejak itu, istilah pekerjaan umum lazim digunakan sampai sekarang. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa itu menandakan kemenangan absolut Perang Pasifik oleh aliansi Barat. Melalui pidato radio siaran Suara Kaisar pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Dalam Kabinet Pertama itu, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Abikusno Cokrosuyoso yang berkantor pusat di Bandung, Gedung Sate.
satu orang pemuda dari Angkatan Muda DPI berjuang habis-habisan mempertahankan tembusannya. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Kenapa ada 6? Kamu tahu? Tahu. Bohong banget. Tahu itu deh. Pokoknya 33 itu deh punya maknanya sendiri dah. Apa? Yang nggak tahu. Katanya tahu. Lupa. Kita ada di mana? Di sini. Rumah aku di mana rumah aku? Rumah aku di mana? Oh di sini. Ini di sini. Iya, kelihatan. Ini rumah temen aku. Oh kamu. Anjay 3 juta. Semoga bisa kuliah di luar negeri, amin. Kita biru-biru. Ngomong. Terus apa lagi? Udah. Dadah.